mendekatkan jarak kita. Tuhan pertemukan aku dengan kekasih pilihan, seseorang yang mencintaimu, mencintai Rasulmu. Di multazamku meminta, ribuan pagi, oh menatap terbit matahari, dan ribuan sejah menahan gemuruh di dada. Mungkin Tuhan ingin kita sama-sama untuk mencari, saling merindukan dalam doa-doa, mendekatkan jarak kita. Tuhan pertemukan aku dengan kita, dan kita memohon pertolongan dari Tuhan dalam jalannya rencana bagi kedua anak kita untuk menerima sakramen perkawinan di gereja. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, segala tugas dan kehidupan kami, bahkan dalam perjalanan hidup kami, di mana pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama dengan kedua orang tua daripada anak-anak kasih kami, Dewa bersama dengan keluarga-keluarga, tiba di tempat ini dengan tubuh yang sehat karena pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan rencana bagi kedua anak kasih kami, Angelina bersama dengan Dewa, dalam pemberkatan nikah di gereja yang kudus. Semoga perjalanan ini boleh jalan dengan baik dan terindah bagi kedua anak kasih kami ini, dan bahkan kepada kami sekalian. Dalam perjalanan ini, kekuatan dari Allah senantiasa kami harapkan. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan Roh Kudus-Mu ya Allah. Semoga rencana ini boleh jalan dengan baik dan nama-Mu dimuliakan. Amin. Semoga perjalanan kita dari rumah ini sampai ke rumah Tuhan, kita senantiasa dilindungi dan diberkati berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Selamat datang Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Kita bergembira bersama dengan Bonifacius Dewa Abimanyu Siku dan Angelina Nancy
Batung Paya yang akan mempersatukan cinta mereka dalam sakramen perkawinan. Mari kita mengantarkannya dalam rumah Tuhan ini untuk merayakan kasih-Nya dalam perayaan Ekaristi bersama dengan seluruh gerejanya. Rahmat Allah turun tercurah kepada keluarga sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan saudara kita, anak kita, cucu kita, sahabat kita, Bonifasius Dewa Abimanyu Siku dan Angelina Nengsi Batung Paya, datang mensyukuri berkat Tuhan yang nyata selalu di dalam hidup kita, teristimewa yang akan mereka rayakan dalam dan melalui perayaan sakramen perkawinan pada pagi hari ini, akan dipuncaki dengan perayaan Ekaristi, puncak penyerahan kasih Allah untuk menyelamatkan pada manusia. Mari kita hening menyadari kesalahan dosa-dosa kita yang kadang kurang menanggapi dengan positif cinta Tuhan atas diri kita, atas hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Pencipta yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang menuntun kedua mempelai ini, Bonifasius Dewa Abimanyu Siku dan Angelina Nengsi Batung Paya, sehingga dalam perjalanan saling mengasihi, mereka saling semakin mencintai. Sudilah Engkau mengukuhkan cinta kasih dan keinginan luhur mereka untuk mengikatkan diri di hadapan-Mu dalam sakramen perkawinan ini. Limpahkanlah rahmat-Mu terus-menerus atas seluruh dan sepanjang hidup mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah gereja-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus,
Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Sabda Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia itu besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Haleluya, haleluya,
kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Dalam bacaan yang pertama tadi, kita mendengarkan bagaimana Rasul Paulus mengharapkan cinta yang sungguh-sungguh ada terjadi dari seorang istri dan seorang suami. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pada zaman sekarang semakin banyak cara orang untuk memperhatikan, menyatakan cintanya bagi pasangannya, untuk memelihara cinta mereka. Tentu saja mereka dengan pintar untuk mencari dan terus mencari bagaimana cara supaya cinta mereka tetap indah, lestari, kuat, dan semakin kuat nyata di dalam kehidupan mereka. Contohnya yang nama perlu tentu monena atau bainena salah satunya. Bahasanya cemak tidak tiba, nak Jawa cemak tidak kena lamorayomo, tidak senang. Tetapi juga kemak tidak itu pantolo tentu saja lalu mempengaruhi tekanan. Apa yang tidak perlu diposengke biasa mau diposengke. Pasti dapat misalnya contohnya Pastor Palen. Makanya saya pesan
Yang ditoloran ni kata itu pastor Paren, Gapatan Episin, garam sangat terbatas. Sama manusia pastor Parukina, Pastor Albert Maria Rua juga sama, dilarang banyak makan banyak garamnya, makan sedikit-sedikit. Maka ketika saya dengar itu, saya pulang langsung kasih tahu ibu yang bantu di pastoran memasak gagian itu sia, jadi batang itu hutan, sayur atau lauk, termasuk lombok dan juga pada nama lada dipebudak itu sana kasih masuk dalam lombok. Jadi ibu-ibu yang sementara di dapur itu menjadi catatan. Sekali lagi kadang-kadang hanya hal-hal kecil ketika tekanan naik, lalu satu rumah tangga bisa main lempar piring atau jatuhkan gelas, pura-pura napasir dan kondom menempara naron gelas padahal yang pembasahan itu. Ini hal-hal yang tidak perlu terjadi dalam satu keluarga. Kita mencontoh apa yang harus terjadi di dalam satu keluarga. Contohlah perkawinan yang terjadi di Kana yang di Galilea itu. Untuk kita orang Kristen, teristimewa yang Katolik, amat sangat diminta supaya anggur cinta di dalam perkawinan itu janganlah pernah berkurang apalagi habis. Walaupun demikian, tetap kita akui semua inang dempangnya sahabat napu sahabat, lalu biasanya relasi cinta di dalam satu keluarga itu mulai berkurang. Tidak hanya berkurang, dan juga tuh atau buah pula. Syukurlah bahwa di kampung kita ini, di negeri Lapandan ini, baik-baik saja adanya. Mandela tuh apa Susito, keluarga yang berantakan, dan terus-menerus kita berdoa berharap supaya semua keluarga yang ada di sekitar kita, termasuk para tamu-tamu yang makos di sekitar kita, semua menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang baik-baik saja. Amin. Maka deni manitom akos yodusul lukbanomi dipakilala nenek yang disipura palai komende tetondok. Itu nama doi. Pada kami kira mitos pura-pura lalu tondok jadi seperti itu. Kemana kami dulu tondok natau sudah kalau tondok daripada temban kelai tondok ta yang selama ini dipelihara dan terdengar baik-baik saja. Ini tentu saja bukan digerak satu dewa, tapi menjadi harapan untuk dan dari kita semua, dewa dan apa dipanggil? Angelina, nama kerennya Angel, oh Ati, tak tandai dewa apa dipanggilkan, Mbak Ati ya. Jadi nanti kalau pasang cincin pakai nama kerennya atau nama keren di antara kamu silakan dihafal saja. Satu hal yang diperhatikan secara khusus bagi kita orang Kristen, terlebih bagi keluarga-keluarga Katolik,
supaya anggur cinta dalam rumah tangga itu, dalam keluarga, tidak pernah habis, bahkan boleh dikatakan melimpah dan dikagumi orang. Pemimpin pesta itu perhatikan mujizat terjadi dalam keluarga di Kana itu dikondisikan disebabkan karena kehadiran Bunda Maria. Jelas sekali pada awal Injil tadi dikatakan pada ayat 1a, Ibu Yesus ada di situ. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Peranan Ibu Maria, Ibu Yesus memang sungguh luar biasa di dalam keluarga itu. Dialah yang Pak Bekarambane berkata mereka kehabisan anggur. Jadi dia yang pergi sampaikan kepada putranya, mereka kehabisan anggur. Memang dalam diri seorang ibu itu punya mata pengamatan yang sangat khusus, sangat jeli melihat sesuatu yang diperlukan dalam satu pesta, dalam satu keluarga. Maka tidak heran Ibu Yesus yang ada di situ, dia yang pergi sampaikan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jalan pikirannya gampang. Yesus katakan di mana 2-3 orang sepakat meminta hal yang sama kepada Bapa di surga, maka pasti akan diberikan. Orang Katolik itu tidak pernah merasa sendirian. Ketika Anda seorang diri lalu memberi salam kepada Bunda Maria, lalu Bunda Maria pasti ada di situ. Dan bersama Anda silakan meminta apapun yang kau minta. Tentu saja untuk Allah itu yang baik dan benar, pasti akan diberikan. Maka saya berkali-kali mengajak orang tidak pernah akan sumpus mandat kupas sambayangan ini kondi dan sekondi apapun tetap bisa disambung dengan doa ini. Sesudah bermohon kepada Bapa, tentu saja semua itu demi kemuliaan Allah, maka ditutup dengan doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh. Tidak susah, tidak sulit, silakan dipraktikkan dalam kehidupan kalian, teristimewa pasangan baru ini, sehingga anggur pesta yang hari ini mungkin tadi malam kami sudah mulai nikmati bersama dengan Tolok Katapi, dan begitu menggiurkan. Tapi saya bilang saya mau pulang ke Makale, mambela-bela tulalangku dapat kadang itu lalas setengah, jadi saya cepat-cepat tinggalkan dengan keluarga lalu pulang ke Makale. Tentu saja itu hanya gambaran. Pengalaman menghidupi cinta itu hari ini akan dimulai secara resmi dalam keluarga Dewa dan Angelin atau Pati, nama keren kampung ini. Untuk selanjutnya silahkan dipraktekkan sehingga menjadi garam dan terang dimanapun kalian berada, di negara manapun.
tidak susah dan tidak sulit. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama mantapkan iman percaya kita, supaya kita semua dan bersama-sama kuat menghayati cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bagi yang telah mati, yang naik ke surga bersebelahan kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Darah Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Calon pengantin putri akan menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan inisiasi dalam Gereja Katolik. Silakan maju dulu. Itu tempat sinat. Umat lain silakan duduk. Kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada saudara kita, anak kita Angelin Nengsi Batum Paya ini. Semoga Roh Allah menguatkan dia dengan anugerah-anugerah-Nya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapan suci ini ia menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan hamba-Mu Angelin Nengsi Batum Paya ini dari air dan Roh Kudus. Engkau telah membebaskan dia dari dosa. Kami mohon sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepadanya. Semoga Ia Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga Ia Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Angelin Nengsi Batum Paya, terimalah tanda kurnia damai Kristus bersamamu. Amin. Silakan berdiri dan kembali ke situ dan kembali ke rumah. Ini saya minta kepada saudara Boniface Dewa Abimanyu Siku dan Angelin Nengsi Batum Paya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ungkapan niat Anda di hadapan gereja
dan hadapan keluarga seluruh umat yang hadir di sini. Silakan menjawab, ya sungguh. Tidak maaf yakin. Kalau bersedia, jawab, ya saya bersedia. Terakhir, kalian jawab, kami bersedia. Universitas Dewa Abimanyu Siku dan Angelin Nengsi Batung Paya, sungguhkah kalian dengan bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya. Selama menjalani perkawinan nanti, bersedia kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Terima kasih atas pernyataan kesungguhan dan kesediaan kalian. Namun masih harus dibuktikan dengan perilaku hidup yang baik dan benar di dalam kehidupan berkeluarga. Yakinlah Tuhan yang telah memulai akan terus menuntun kalian. Sekarang silakan berjabatan tangan untuk mengikrarkan janji setianya. Saya, Bonifasius Dewa Siku, memilih engkau, Angelina Nengsi Batung Paya, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Saya Angelina Nengsi Batung Paya telah memilih engkau, Bonifasius Dewa Abimanyu Siku, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan Bonifasius Dewa Abimanyu Siku dan Angelina Nengsi Batung Paya ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini yang akan merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini. Semoga kedua cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka ikrarkan, janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
terimalah cincin ini lambang kita dan kesetiaan kepada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dewa, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Buka kelembunya supaya bisa dia jalan. Menjadi sumber kebahagiaan sejati. Amin. Kita memohonkan berkat Tuhan pada Allah yang ada di atas tanah untuk dan bagi mereka berdua ini. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan kuat-kuasamu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut fitrah. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu, dan Engkau mengajarkan bahwa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitulah keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun dan siapapun. Tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela kedua hamba-Mu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan, agar mereka tetap dalam perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam diri mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Angelina Nancy Batsumpaya ini, mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup wanita-wanita kudus yang dipuji dalam Alkitab, dan semoga hati suaminya Bonifacius Dewa Abimanyosiku tertambat kepadanya, dan ia diterima sebagai teman hidup yang setia. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman, pengharapan, dan cinta kasih, mampu melaksanakan hukum-hukum-Mu. Semoga mereka semua yang sudah dipersatukan sebagai suami istri, khususnya yang hadir di tempat ini, menjadi orang-orang yang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik dan benar di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapatkan keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat anak cucu cicit mereka.
Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Tuhan, berkatilah benda-benda rohani ini. Alkitab, patung keluarga kudus, salib, dan rosario-rosario ini lilin sehingga semua ini menjadi sumber inspirasi bagi iman, pengharapan, dan cinta kasih mereka. Semoga semua orang yang diajak untuk menggunakannya semakin merasakan perlindungan kasih penyertaan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terimalah benda-benda suci ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun akan selalu menyertai kalian. Terima. Perkembangan pensilan nomor 7 andaikan aku lakukan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa cinta kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Berdoalah saudara-saudari sekalian supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi
ya Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh hamba yang kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan suci bagi hamba-hambamu ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau jugalah yang mengatur kelangsungannya dengan penuh kebijaksanaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Engkau setiap waktu, ya Tuhan. Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan murni dan subur agar keluargamu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami memandangkan nada pujian kepadamu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes Diku Ada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kerabat keluarga kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Setelah Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saatnya komuni yang boleh maju sambut orang Katolik yang sudah komuni pertama dan tidak ada salah itu. Yang lain tetap di tempat berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia, Bunda Maria perawan yang tiada bernoda. Hatimu bersinar putih, tiada bercela.
Bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena telah mengambil bagian pada bida sabda dan bida perjalanan. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dalam sakramen perkawinan senantiasa berpaut hanya kepadamu dan terus mau dan mampu memaksumkan namamu kepada semua orang dimanapun mereka berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman atau ungkapan. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera kita sekalian. Yang terhormat Bapak Pastor Valen, yang kami hormati Pak Penasihat, Prodiakon, pengurus Depas Paroki Persiapan, pengurus Depas Gereja Pusat, semua keluarga, dan kedua mempelai yang kami banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan berhubung penyertaannya terhadap kita semua, sehingga kebersamaan hari ini boleh berlangsung dengan baik. Pertama-tama izinkan saya mewakili keluarga kedua anak kekasih kami yang melangsungkan perkawinan pernikahan pada saat ini. Untuk itu, kepada Bapak Pastor atas pelayanannya kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Pastor dalam melaksanakan tugas yang mulia ini senantiasa diberkati, diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Begitu juga dengan semua petugas yang pada hari ini telah melayani kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Berikut umat yang hadir saat ini, rumput keluarga yang telah mendukung kedua anak kekasih kita dalam pernikahan ini. Lepas dari itu juga ketua bersemangat laku kita sholat asam. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir bahwa setelah selesainya kegiatan di tempat ini, mewakili seluruh rumpun keluarga, kiranya setelah selesai ini khusus pada Bapak Pastor agar kita ke tempat resepsi yang dilaksanakan di Batu Mate dekat dengan rumah mempelai perempuan, sekaligus kepada seluruh umat petugas yang ada dan semua pengurus yang ada, baik itu Depas, Paroki Pusat, Gereja Pusat, Paroki Persiapan. Kami sekiranya kita bersama-sama juga ke tempat resepsi. Demikian yang kami sampaikan atas perhatian kita semua, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri, kita siapkan kita menerima berkat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.
kuasa Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perayaan sakramen perkawinan oleh dan bersama dengan Bonifacius Stewart, Abimanyu Siku dan Angelin Winekti Batung Paya ini yang diikuti dengan perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita lanjutkan kebersamaan kita dalam kasih dan damai Tuhan. Lagu penutup stensilan nomor 8, Santo Yosef yang menjaga. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau biara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji setia satu sama lain untuk menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang menentukan ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat mendirikan rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda dan Santo Yusuf yang baik hati, doakanlah kami para putramu, Yesus Kristus dan pengantara kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami nanti. Amin. Abimanyu Siku dengan saudari Langedina Batung Paya akan dilaksanakan 2019 tentang perkawinan yang merupakan amanah perkawinan dan akan menjadi dasar bagi saudara. Sebelum itu saya akan membacakan biodata kedua saudara, orang tua dan saksi. Mohon dikoreksi bila masih ada perubahan. Pengantin laki-laki nama Dewa Abimanyu Siku, tanggal lahir Makassar 23 April 1996, alamat Rantai Paku, Kelurahan Rantai Paku, Kecamatan Tamulipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Agama Katolik, anak kedua, status perkawinan sebelum nikah, belum kawin, kewarganegaraan Indonesia. Anak laki-laki dari pasangan suami istri, nama ayah S. Rasikto almarhum, nama ibu Heni Tamaroba. Pengantin perempuan nama Angedina Batung Paya, tempat tanggal lahir 8 dan 22 Juni tahun 2000, alamat Lapandan, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makalai, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Agama Katolik, anak ke-1, status perkawinan sebelum nikah, belum kawin, kewarganegaraan Indonesia. Anak perempuan dari pasangan suami istri, nama ayah Hanis Paya, nama ibu Abigail
Baktung. Saksi pertama nama Matisa Parudung, saksi kedua nama Matius Ambika. Ya, data-data yang saya telah bacakan ini masih adakah yang mau dibawa atau sudah cacat? Cacat. Ya, yang perempuan. Ya, terima kasih. Segala sesuatu dalam keluarga harus dimungkinkan, dimusyawarahkan dan diputuskan secara bersama-sama agar rumah tangga senantiasa tetap damai, sejahtera dan bahagia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada saudara bahwa mulai hari ini nama dan tanda tangan dari kedua saudara tidak dapat dirubah tanpa sesi dengan pengadilan negeri. Kemudian jika dari perkawinan ini dikaruniai anak, maka saudara diminta dalam tempo 60 hari terbulan melaporkan kelahiran tersebut ke kantor pencatatan sipil di mana saudara berdomisili atau yang terdekat. Dengan selesainya pencatatan perkawinan saudara berdasarkan undang-undang, maka melalui kesempatan ini saya menyampaikan selamat berbahagia. Demikianlah pencatatan perkawinan kedua anak kita. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor dan seluruh Majelis Gereja Katolik Lapandan yang telah memberikan tempat ini untuk mencatatkan perkawinan kedua anak kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya, cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka.